Assalamualaikum, halo Peners, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, di sini kita berada di akun media berita Pi Network, yaitu Pinews ya. Ingat, ini adalah media beritanya Pi Network yang tentunya sudah terdaftar di jaringan Pi gitu ya. Jadi tentunya dia akan memberitakan terkait Pi Network sesuai fakta yang ada di jaringan Pi, tidak sembarangan memberikan informasi tentunya ya. Jadi kita akan melihat beberapa informasi dari Pinews ya di sini. Apa saja untuk informasi dari Pinews? Apa yang Ed Picortim lakukan, katanya tulang punggung Pi adalah tagar pioner ya, atau pioner. Memang pioners ya sebagai tulang punggungnya perusahaan Pi Network ini, atau tulang punggungnya proyek Pi Network ini, untuk memberdayakan puluhan juta individu yang terlibat dan terdistribusi. Tim inti telah membimbing dan menyelaraskan komponen jaringan yang diperlukan bagi pioner untuk tumbuh, berkolaborasi, mengeluarkan potensi mereka, menggunakan bakat mereka dan berkontribusi secara beragam pada visi bersama Pi. Mekanisme penambangan inti Pi berbicara tentang esensi dari proses meritokratis dari upaya kolektif komunitas Pi yang masif ini, dan arti sebenarnya dari desentralisasi. Upaya desentralisasi dipasangkan dengan imbalan yang didistribusikan secara luas. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait syarat-syarat kita sebagai pioners membantu pihak core team untuk segera ke open mainnet sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya ya. Tidak perlu saya lanjutkan di sini. Berapa banyak Pi? Kata Pinews di sini, Anda dapat mencapai kebebasan finansial, katanya. Ini kurang lebih kaum nyinyir atau apa ya? Jadi ini ada juga Jatin Gupta. Jadi dia ini adalah penanggung jawab dari P-Bridge ya. Dia di sini berkomentar juga, jika Pi menunda mainnet terbuka seperti biasa, maka 1 juta Pi juga tidak akan cukup bagi siapapun untuk bertahan hidup. Karena mainnet terlampir telah menjadi surga bagi scammers yang menjarah orang. 0,31 dolar per Pi, baik dengan menipu mereka atau dengan menjual barang dengan harga khusus ini. Ya, jadi orang-orang tukang-tukang serok gitu ya, mereka akan mengajak bertukar atau barter dengan pioners dengan menghargai Pi coin setara dengan 0,31 untuk per 1 Pi coinnya. Ya, jadi saya sih juga setuju kalau misalnya open mainnet itu ditunda-tunda lagi dan nggak terjadi di tahun ini, maka akan mempermudah para scammers atau tukang-tukang serok untuk menipu para pioners gitu ya. Karena memang saya lihat di grup-grup itu banyak yang menawarkan untuk membeli harga Pi coin di Rp5.000 atau Rp10.000 gitu ya. Ya paling banyak ya di angka Rp5.000-an lah ya mereka mau membeli Pi coin. Jadi ya semoga saja pihak core team akan mengopen mainnetkan Pi Network di tahun ini juga. Dan tidak terjadi yang namanya scammers ini makin merajalela gitu ya, memborong Pi coin sebanyak-banyaknya dan akhirnya Pi coin tidak ada harganya. Ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan saya dan juga yakin open mainnet di tahun ini juga gitu ya? Ya silahkan komen aja di kolom komentar ya. Saya sih memang P-Bridge ini memang ada juga ya. Kemarin katanya merugikan para pioners gitu ya, mencuri koin Pi milik para pioners ya. Ini memang sangat berbahaya. Kalau sekarang kita melakukan transaksi dengan P-Bridge, di situ kita menyimpan Pi coin kita, jangan dulu gitu ya, saran saya. Karena memang ada kejadian pioners yang mencoba menggunakan platform P-Bridge ini dan mentransfer Pi coinnya gitu ya. Akhirnya
beberapa Picoinnya yang lain pun juga hilang gitu ya, ditarik oleh P-Bridge ini. Itulah bahayanya ya dengan P-Bridge. Intinya kita semua harus percaya pada pihak Kortim dan sabar saja. Secara informasi kemarin juga untuk KYC sudah semakin meningkat dan sudah banyak juga yang lulus KYC, dan saya yakin juga open mainnet mungkin akan terjadi di tahun ini gitu ya, di 2023 ini dalam beberapa bulan ke depan ya. Semoga saja demikian ya, amin ya robbal alamin. Dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya dari Pinews ya. Kita ambil info-info yang penting aja di sini. Seperti dari Pinews yang seperti ini, sementara Pi Network sudah menawarkan banyak KYC karena sebagian besar jaringan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC kapanpun mereka mau. Pi Kortim membuat aplikasi KYC terbuka untuk semua pioner. Banyak akun yang baru mengaktifkan KYC akan dapat mengajukan KYC melalui program KYC tertentatif gitu ya. Artinya tidak seperti proses KYC biasa. Aplikasi KYC tentatif akan menjalani pemeriksaan tambahan setelah dokumen diserahkan dan ditinjau oleh validator. Sebelum menerima status lulus, pemeriksaan tambahan tersebut akan digabungkan dengan informasi yang baru dikirimkan untuk memverifikasi identitas mereka lebih lanjut. Program KYC tentatif memberikan peluang bagi akun dengan atribut yang lebih kompleks untuk melanjutkan KYC dan memberikan bukti identitas asli mereka sambil melanjutkan dengan hati-hati saat memberikan status lulus. Alasan peluncuran kualifikasi ini untuk KYC dan program KYC tentatif opsional gitu ya, adalah untuk memastikan integritas jaringan. Dengan hati-hati mengizinkan sebanyak mungkin perintis nyata untuk lulus KYC sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Ini tidak hanya penting bagi jaringan, tetapi juga adil bagi semua perintis manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Jadi kenapa ada yang belum bisa melakukan KYC meskipun sudah diundang oleh pengundangnya sebelumnya ya, karena pihak Kortim ini memang masih seleksi gitu ya, masih benar-benar meneliti akun-akun tersebut. Jadi bagi Anda yang merasa akun Anda itu bukan akun cloning ya, akun asli, dan nama akun Anda yang diprofil juga sesuai dengan nama KTP Anda, semuanya mengikuti syarat yang sudah ditetapkan oleh Kortim gitu ya, maka Anda tidak usah khawatir, cepat atau lambat Anda akan menerima undangan KYC dan Anda pastilah akan lulus KYC setelah melakukan KYC gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, untuk saat ini yang KYC Anda belum bisa diakses, yang mana Anda belum bisa melakukan KYC ya, sabar saja. Ini masih diproses oleh pihak Kortim ya, karena tentunya ke depan Anda akan tetap menerima undangan KYC dan akan tetap bisa melakukan KYC. Dan bagi yang KYC-nya terpending pun ya bersabar saja, ini masih dalam proses ya. Entah ke depan akan pihak Kortim yang memvalidasi data KYC Anda atau validator atau pioners yang baru lulus KYC menjadi validator yang akan memvalidasi KYC Anda, yang mana KYC Anda masih terpending gitu ya. Jadi bersabar saja ya untuk dua ini, untuk yang belum mendapat undangan KYC dan untuk KYC-nya yang masih terpending. Bersabar saja ya, makanya saya juga menghimbau nih kepada yang sudah lulus KYC agar secepatnya menjadi validator dan validasi tiap data-data pioners ya, yang mana ini akan membantu mempercepat ya untuk pioners yang terpending itu segera lulus. Atau kalau misalnya saat Anda memvalidasi kan di situ kalau misalnya datanya nggak sesuai, juga pihak Kortim yang akan menundanya dan Anda akan bisa melanjutkan ke validasi lainnya.
Ya, walaupun Anda menjadi validator, Anda juga di situ diarahkan oleh sistem untuk meluluskan data-data Pioneers yang benar gitu ya. Dan kalau misalnya data Pioneers itu tidak benar, maka akan ditunda oleh sistem dan Anda tidak bisa memvalidasinya. Anda akan bisa memvalidasi data-data Pioneers yang lainnya lagi ya, untuk yang sebagai validator yang saya maksud di sini. Dan makanya bagi Pioneers yang terpending itu antara dua ya, kalau nanti keterangannya lulus atau disuruh untuk melakukan KYC ulang, antara dua itu. Jadi untuk menerima notifikasi seperti itu di mana? Yaitu di aplikasi Pi Browser di menu KYC kalian itu sendiri ya. Jadi kalian bersabar saja menunggu dua hasil tersebut ya. Bisa saja kalian lulus, bisa saja kalian disuruh untuk untuk melakukan KYC ulang maksudnya. Jadi bersabar saja ya, intinya fokus aja mining dan cepat atau lambat kalian pasti akan menerima untuk undangan seperti itu di aplikasi Pi Browser di menu KYC kalian ya. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas dari Pinews, media beritanya Pi Network langsung ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.